Hai, jadi ini dari KKN aku yang kelima, aku menuju sekolah, Tara. Dan akhirnya aku sampai di kantor dan aku langsung membereskan ruangan kantor karena aku kebagian jadwal ngajarnya itu siang. Akhirnya aku memutuskan untuk membereskan buku-buku paket anak-anak. Nah, datanglah ini Bu Erva, pembimbing aku yang datang ke kantor. Nah, akhirnya aku ngobrol sebentar mengenai untuk pelajaran yang akan datang. Nah, aku membereskan kursi, terus membereskan bangku. Nah, terus tuh aku masukin sampah-sampah, aku membereskan buku paket anak-anak. Jadi ini ruangan untuk istirahat para guru gitu, ada piala-piala juga. Nah, aku membereskan cuman sebagian kayak ambilin sampah, nyapu-nyapu kayak gitu aja. Nah, lanjut aku mencatat daftar kehadiran para guru dan aku mencatat juga untuk materi pembelajaran aku yang akan aku sampaikan ke anak-anak. Nah, ini kondisi aku lagi duduk gitu di sofa yang ada di kantor. Aku ngecek dan akhirnya aku sambil ngobrol sama ibu guru yang ada di sana. Aku catet yang penting-penting sambil aku cek-cek kembali sebelum aku menuju masuk ke kelas 5. Nah, akhirnya aku masuk ke kelas 5 untuk pembimbing olahraga. Nah, ini kondisi mereka udah di lapangan. Jadi ada yang main badminton, ada juga yang main sepak bola. Lihat kondisinya lagi hujan. Hujannya gak terlalu besar, cuman gerimis kecil. Cuman anak-anak minta untuk pertemuan ini untuk berolahraga, main sepak bola sama main bulu tangkis. Nah, aku mengecek aja, kayak aku mengontrol, lihat-lihat gitu. Nah, akhirnya selesai juga. Akhirnya aku pulang dan aku ternyata kehujanan. Wah, pagi-pagi udah hujan. Karena hari Jumat, jadi jam 9:30 udah pulang. Aku menuju pulang, akhirnya aku langsung menuju ke TPA. Nah, ini kondisi di TPA. Aku mengajar sholat. Nah, sekarang lanjut yang tadi. Waktu sholat ada 5 apa aja? Nah, Islam. Iya, kan namanya ada Isya, Islam. S-nya subuh. L-nya itu lohor. Lohor itu sama kayak zuhur. Islam. Nah, A. Berarti A-nya apa? Asar. Ya, asar. Kalau yang M apa M? Berarti sholat maghrib. Ya, berarti. Lanjut, aku memberikan materi tentang waktu sholat. Jadi aku tulis di papan tulis dan aku menyuruhnya untuk menulisnya. Nah, selanjutnya ini aku kasih tahu tentang praktek sholat itu. Jadi aku peragain kalau misalkan sujud yang benar itu seperti apa gitu. Jadi aku ngasih tahu kalau misalkan sujud yang benar itu jadi harus seperti apa itu. Jadi aku kasih tahu dulu pertama. Jadi posisinya jangan sampai tangan kita terbuka. Jadi harus rapat gitu. Selanjutnya aku memperagakannya. Kalau misalkan kening kita itu harus nempel, jangan sampai terhalang sama mukena. Nah, aku menyuruh anak-anak untuk memperagakannya sambil memperhatikan aku. Dan aku juga memberitahu bahwa syarat sujud itu ada apa aja gitu. Nah, akhirnya aku kasih tahu kalau syarat sujud itu bisa ada kening, telapak tangan. Dan aku memberitahu kalau misalkan kita sholat itu jangan sampai kelihatan rambutnya. Nah, aku membereskan rambut anak ini yang kelihatan. Aku memberitahu bahwa memberi edukasi bahwasannya kalau misalkan rambut kita kelihatan saat sholat itu berarti sholat kita itu tidak sah. Jadi aku memberitahu kepada mereka agar mereka mengetahuinya. Nah, jadi perlahan-perlahan aku memberitahu. Selanjutnya aku memberitahu bahwa di dalam sholat
sholat itu ada 2 tahiyat, ada tahiyat awal sama tahiyat akhir. Akhirnya aku memberitahu mereka cara duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir yang benar itu seperti apa. Nah, lucu ya, mereka memperlihatkan aku dan mereka juga begitu sangat memperhatikan. Jadi sungguh lucu dan juga belajarnya itu menyenangkan karena mereka memperhatikannya dengan sangat cermat. Mereka juga terlihat sangat gembira. Walaupun ini belajar, tapi mereka menganggapnya ini hal yang menyenangkan. Akhirnya aku memberitahu bahwasannya kaki kita itu posisinya seperti apa jika akan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Aku memberitahu kalau misalkan 5 jari kaki kita itu harus menempel di lantai. Jadi agar mereka mempraktekannya. Jadi aku memberitahu mereka, nah ini yang baik gitu, agar mereka juga mempraktikannya dalam sholat sehari-hari mereka. Aku memberitahu mereka, akhirnya mereka memperhatikan aku. Nah, selanjutnya aku memberitahu posisi telunjuk saat tahiyat akhir. Aku memberitahu kalau misalkan pada saat tahiyat akhir itu, pertama posisi telunjuk kita itu masih di bawah, masih ditempel